Selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada, salam Indonesia. Senang sekali saya Agi Ardian hadir menemani Anda di sore hari ini, di hari Senin sore yang lumayan panas pemirsa dan juga berangin ya di luar sana ya. Nah, saya akan menemani Anda pasti dalam acara Teras Jogja terkini akrab dan santun. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan topik yang luar biasa menarik ya. Karena sore hari ini kita akan bersinggungan atau mungkin akan membahas dan juga akan membincangkan mengenai matematika. Mungkin kalau zaman dulu saya tahunya matematika gitu ya. Ternyata matematika pemirsa. Kalau misalnya saya sebut kata matematika, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Angka-angka, ya kan? Terus juga susah, kadang diketahuinya apa, ditanyakan apa, jawabannya bingung ya. Nilai 5 biasanya kalau misalnya itu nilai merah itu karena matematika pemirsa. Nah, kita akan bahas matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah matematika sebegitu momoknya untuk kita dan juga untuk adik-adik kita, atau mungkin matematika itu bisa menyenangkan pemirsa? Kita akan bahas itu semua dengan tamu-tamu saya yang datang jauh, bukan nggak jauh juga sih, lumayan nggak jauh-jauh juga, dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya akan sapa terlebih dahulu di sebelah saya Pak Hartono PhD. Ini adalah Ketua Program Studi Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pak Hartono, selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Sehat ya? Nanti kita berbagi ilmu supaya masyarakat juga tahu matematika seperti apa sih, apalagi zaman sekarang. Nah, apakah berubah? Apakah masih yang seperti dulu? Atau gimana? Nanti kita akan bahas. Di sebelah beliau ini ada saya panggil Mas atau Pak ya, ini masih muda semua ini pemirsa, jadi saya agak bingung, kayak seperti seumuran ya. Ada Pak Sudi Mungkasi PhD, beliau adalah Wakil Ketua LPPM dan juga dosen program studi Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pak Sudi, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, sehat? Sehat. Oh, saya Pak Agi, saya Mas Agi aja. Jadi semua jadi tua. Nanti kita juga ikut ngobrol-ngobrol bareng ya Pak ya. Baik. Oke, di sebelah Pak Sudi saya juga akan menyapa Dr. Hongki Juli. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pak Hongki, selamat sore. Selamat sore. Sore Pak. Ini angka-angka semua ya kalau misalnya sini tahu-tahu saya. Dan yang terakhir di ujung sana saya akan sapa Dr. Jansen Marmaung. Beliau adalah dosen program S2 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pak Jansen, selamat sore Pak. Sore. Sehat ya Pak ya? Baik. Sehat ya? Oke, baiklah. Tamu saya ada 4 orang. Beliau ini nanti akan berbincang-bincang. Ini ada bisa dibilang dua bidang matematika. Yang satu studi matematika dan juga pendidikan matematika. Baiklah pemirsa, nanti di sesi kedua untuk Anda yang ingin bertanya kepada kami mungkin tentang matematika secara global atau mungkin bisa mengenai Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, nanti Anda bisa telepon kami di 451666 untuk Anda di luar Yogyakarta di 024451777. Saya ingin ke pendidikan matematika terlebih dahulu ya Pak ya, karena memang kalau misalnya berbicara mengenai matematika biasanya itu sekolah ya kan, ada hubungannya dengan pendidikan dan sebagainya. Saya ingin ke Pak Marpaung dan juga Pak Hongki, mungkin bisa dijawab, monggo silahkan siapa yang mau menjawab. Problem matematika atau pembelajaran matematika di Indonesia itu sebenarnya apa sih? Apakah memang soal matematika terlalu sulit untuk kita atau memang sebenarnya matematika itu menyenangkan atau gimana Pak? Problemnya bagaimana Pak? Monggo silahkan. Ya, jadi banyak masalah yang kita hadapi dalam pendidikan matematika. Pertama, persepsi siswa atau mahasiswa terhadap matematika itu sendiri. Masalahnya ialah yang sudah muncul mungkin juga berasal dari budaya kita ialah rasa percaya diri yang kurang, sehingga menganggap matematika itu adalah sesuatu momok. Dan itu seringkali oleh orang-orang sebelumnya itu sudah kepada entah adiknya lah, entah kepada saudaranya lah, entah kepada siswa berikutnya lah, turun menurun ya Pak ya, sukare. Begitu. Jadi itu menimbulkan di dalam diri si pembelajar itu sudah a priori matematika itu seperti momok. Padahal sebenarnya kalau betul-betul disadari dan matematika itu menyenangkan. Karena dengan matematika kita hidup ini menjadi lebih bagus. Nah itu karena kita juga dalam hidup kan harus menggunakan akal, rasio, nalar. Kalau manusia misalnya hidup tanpa nalar, coba bayangkan. Nah untuk nalar kan diperlukan matematika. Nah jadi bagaimana kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa
jangan takut terhadap matematika. Matematika itu dapat ditaklukkan asal kita mau. Nah, itu yang penting. Oke. Apa yang dilakukan supaya momok itu tuh tidak turun-turun dari mungkin dari yang kakaknya terus ke adik terus kayak gitu? Apa yang dilakukan, Pak, supaya biar stop matematika itu menyenangkan? Itulah sekarang yang kami pelopori. Misalnya bagaimana supaya kualitas pendidikan matematika dan matematika kita di Indonesia meningkat. Kami mulai memperbaiki dari tingkat sekolah dasar. Sebab kalau dari tingkat sekolah dasar pengetahuan mereka itu sangat lemah, maka nanti sukar untuk diteruskan di perguruan tinggi. Tapi kalau di situ bagus, maka akan lebih mudah untuk sampai perguruan tinggi. Maka kami mencoba menggunakan apa yang disebut, dan itu sudah kami mulai sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yaitu pendekatan PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Dan itu dimulai dari SD. Dan sekarang sudah mulai nampak hasilnya. Seperti apa, Pak, itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Ya, pendidikan matematika realistik Indonesia itu maksudnya adalah pertama-tama anak dicoba dulu dia jangan takut terhadap matematika. Matematika itu adalah sesuatu yang bisa ditaklukkan, tetapi memang harus berusaha keras. Nah, untuk itu kita harus mau, jangan takut dulu. Nah, lalu kemudian jangan takut bertanya, jangan takut mengatakan pendapatmu. Kalau kamu salah itu normal, masa anak terus selalu benar. Salah itu biasa. Nah, tugas guru ialah membantu supaya kesalahan itu dapat diperbaiki. Nah, bagaimana menanamkan ini dengan komunikasi yang baik kepada siswa, nah itulah penting bagi guru. Dengan perkataan lain, guru harus menguasai masalah psikologi. Karena itu bagaimana supaya siswa bisa menerima. Jadi tidak hanya mata pelajarannya saja, tetapi juga sampai psikologi ya. Itu. Jadi misalnya itulah kesulitan dalam pendidikan matematika. Pendidikan matematika itu dipengaruhi oleh matematika itu apa, tetapi untuk menguasai itu harus dikuasai juga psikologinya. Dan ini yang penting ditekankan pada mahasiswa misalnya. Pak Ongki, ini kalau misalnya bisa dibilang matematika itu seperti pelajaran apa sih? Kalau misalnya saya sampai sekarang masih takut ya matematika ya. Karena memang ya saya bisa dapat nilai 7 aja itu udah seneng gitu ya. Apalagi bisa sampai 8 gitu kan. Karena memang matematika itu yang menjadi bikin kita nggak percaya diri adalah nilai. Takutnya nanti kan nilainya jelek karena memang benar-benar apa bisa dibilang kalau misalnya hafalan mungkin orang bisa hafal gitu. Tapi kalau hitung-hitungan itu kan kadang kalau salah aja satu jalannya itu udah ke bawahnya udah beda semua gitu kan. Nah, kalau sekarang ini matematika mau dibikin semenyenangkan seperti apa sih? Baik, seperti yang diutarakan Pak Marpaung tadi, kami sudah mencoba berusaha. Yang pertama, kita pada tahap awal kita tidak memberikan langsung matematika sebagai lambang ataupun proses perhitungan, tetapi itu kan sebagai sesuatu yang abstrak. Itu nanti sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilalui siswa. Nah, untuk awal kita mencoba mengawali proses pembelajaran dengan masalah yang ada di sekitar mereka, dan mereka bisa membayangkan masalah itu. Tentu saja masalah ini harus dicari yang terkait dengan konten matematika yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi misalkan saja kita mau mengajarkan tentang perkalian, lalu kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang aturan minum obat. Jadi misalkan seorang dokter memberikan resep obat ini harus diminum 3 kali 1. Lalu dari situlah kita mencoba memaknai perkalian. Apa artinya 3 kali 1? Artinya adalah bahwa kita meminum obat itu sebanyak 3 kali dalam sehari, dan tiap kali minum kan 1. Jangan dibalik. Kalau dibalik kan mempunyai makna yang berbeda. Artinya sekali minum tapi 3 gitu. Benar. Dari situlah kita mencoba di Sanata Dharma khususnya mencoba mencari masalah-masalah apa sih yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita pergunakan untuk mengkonstruksi atau membangun konsep-konsep matematika yang cukup abstrak tadi, yang berupa bilangan, operasi, dan sebagainya. Nah, diharapkan dari situ dengan siswa punya pengalaman dan mengenal baik masalah itu, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah itu. Dan guru tugasnya adalah membantu siswa
mengarahkan siswa sehingga dengan proses penyelesaian yang dilakukan siswa dia bisa mengkonstruksi konsep yang dimaksud. Jadi dengan sehari-hari aja gitu ya, misalnya kayak jajan misalnya ya, kalau misalnya jajan 550 terus pakai uang 1.000 kembaliannya berapa ya gitu-gitu aja. Itu tuh hal-hal sepele seperti itu, seperti minum obat 3x1 itu beda dengan 1x3. Nah, itu yang kita sebut masalah-masalah realistis, masalah-masalah yang dihadapi dan bisa dibayangkan dalam hidup sehari-hari. Jangan terus abstrak, karena bilangan itu abstrak. Apa itu bilangan? Tapi misalnya dia melihat 2 ekor kerbau di sana. Setiap kerbau kakinya 4. Berapa banyak kaki semua? Kan bisa dibayangkan siswa. Bagaimana mengatakan itu secara matematika? Suatu contoh. Banyak soal-soal yang dapat kita pilih. Nah, itulah seharusnya perlu dipikirkan guru. Bagaimana memberikan materi-materi dalam yang bisa dibayangkan siswa dalam dunia sehari-hari. Lalu pelan-pelan nanti dibawa ke abstrak. Nah, itu yang disebut proses abstraksi. Nah, jadi jangan dulu terus di abstrak. Harus dimulai dari sedikit yang bisa dibayangkan konkret, nanti pelan-pelan abstraksinya dinaikkan. Range umur berapa itu kita mulai memperkenalkan matematika secara realistik? Mulai juga kelas 1 kita sudah bisa menggunakan. Bahkan kalau perlu mulai dari min, pelan-pelan sudah dari PAUD misalkan. Tetapi kita mulailah karena kami mulainya dari SD, jadi dari kelas 1. Kelas 1 nanti mulai pelan-pelan ditingkatkan sampai dengan kelas 6 misalkan, makin lama makin tambah abstraksinya. Tetapi bagaimana menggali ilmu dari sesuatu yang ini? Apa yang kamu lihat di situ misalnya begitu? Ya toh? Nah, gelas Pak. Nah, bagaimana kamu melihat gelas itu? Ada sesuatu yang apa di sana? Nah, maka melihatnya bagaimana kamu mengatakan banyaknya? Seperti contoh. Ya, nah, itu misalnya. Ini kan sudah dikembangkan Universitas Sanata Dharma ini sejak 15 tahun yang lalu. Jadi kita sudah mengirimkan tahun 90. Tahun 90 mengenai matematika realistik Indonesia atau PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, tapi ada yang ingin bergabung bersama kami mungkin telepon atau mungkin ada tayangan, mungkin Anda bisa saksikan pemirsa tayangan berikut ini. Ini dari 15 tahun itu memang sudah istilahnya sudah ada penelitian dan itu sukses atau masih perlu banyak sekali kajian dan juga kami mulai dari 4 SD sebagai contoh. Ada di MIN di sana, MIN, jadi Masdar Jaya 2, lalu kemudian SD Kanisius 1 swasta, lalu kemudian ada SD negeri, lalu kemudian pelan-pelan kita tambah. Nah, di sekolah-sekolah yang ini sekarang sudah kelihatan lebih bagus. Contoh MIN yang dulu siswanya hanya 14 dan sekarang mereka sudah bangga. Karena sudah berhasil dilihatnya. Demikian juga di beberapa SD lain. Jadi ini pelan-pelan. Nah, tinggal sekarang gurunya mau tidak melaksanakan. Nah, ini juga pendekatan ini yang kita lakukan. Tidak mudah. Tapi kalau untuk mahasiswa sendiri di Universitas Sanata Dharma udah diajarin itu juga ya Pak? Itu kita perkenalkan dan kita ajak mereka supaya mau pergi ke sekolah. Tapi juga ada masalah-masalah. Nah, itu. Ini mungkin tayangan ini, ini di mana ini Pak? Ini di SMP di suatu sekolah di Santa Ursula, Jakarta. Di Jakarta, Jakarta. Kebetulan itu gurunya mantan mahasiswa kami. Kita coba latih dan kita berikan sehingga saya minta dia untuk mempraktekkan dan menyenangkan bagi anak. Jadi di dalam tayangan ini dia sedang mencoba menjelaskan masalah apa yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi nanti akan tampak bagaimana proses diskusi yang terjadi di dalam kelas. Sebentar, matematika pakai diskusi Pak? Kamu perasaan kalau zaman saya dulu tuh kayak nggak diskusi? Nah, itulah masalahnya. Nanti bisa kita lihat bagaimana proses diskusi yang terjadi di dalam kelas. Dulu zaman saya itu contek-contekan aja hasilnya bisa beda loh Pak. Itulah persoalannya. Nah, sekarang kan supaya anak-anak aktif dari perbuatan dan dari diskusi itu dengan kerjasama mereka mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, guru nanti memberikan konfirmasi apakah sudah benar, mana yang lebih bagus dan seterusnya. Jadi bukan guru ngajari. Nah, berhubungan dengan kurikulum nih di Indonesia, apakah di Indonesia itu juga kurikulumnya sama dengan luar negeri mengenai matematika Pak? Ya, mengenai kurikulum itu sendiri sebenarnya kita sudah memperbaiki kurikulum 2006.
tapi masih banyak guru yang tidak melakukannya, masih menggunakan kurikulum lama. Nah itu, sekarang ganti kurikulum 2013, makin bingung mereka. Jadi kami tugasnya berat. Nah itu, tapi kita berusaha pelan-pelan. Nah yang paling penting, saya misalkan dulu mengusulkan, yang penting ditanamkan ialah sikap. Sikap dulu. Bagaimana supaya anak jangan lalu bersikap negatif terhadap matematika, tapi sikap positif, karakternya pelan-pelan. Nah, nanti dari situ kita pelan-pelan masuk ke matematika, dan itu sudah mulai. Nah, itu. Jadi nih di tayangan ini mereka grup ya, ini diskusi ya, diskusi ya. Matematika kalau misalnya dikerjakan secara grup bukannya malah tambah pusing ya? Justru di dalam kelompok itulah sebenarnya dimaksud untuk menggali proses berpikir siswa. Jadi misalnya ada 4 siswa di situ, berarti kan ada 4 pemikiran tentang suatu masalah yang sama. Lalu justru mereka harus mendiskusikan kira-kira dari 4 ide itu mana yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara matematik. Sehingga di situ minimal di dalam kelompok itu ada share ide. Nah disitulah sebenarnya yang salah satu kekuatan PMRI di sini adalah bagaimana sharing ide antar siswa itu bisa terjadi. Jadi sehingga tidak terjadi seorang siswa mendominasi, pinter gitu ya, lalu mendominasi itu, tapi dia bisa men-sharekan bahwa ide saya begini, ide kamu bagaimana, lalu di situ terjadi komunikasi. Jadi salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran matematika juga yang membedakan dengan sebelumnya adalah terjadi komunikasi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Nah, tugas guru di sini berarti ketika pas terjadi diskusi seperti itu adalah mengikuti bagaimana proses diskusi ini terjadi. Sehingga proses itu terekam, sehingga dalam diskusi klasikal nanti guru tinggal mengarahkan coba misalnya kelompok ini bagaimana proses berpikir. Di samping itu juga guru perannya adalah melihat tingkat abstraksi dari masing-masing jawaban siswa. Nah, sehingga dalam proses presentasi tentunya kita tidak memulai dari jawaban yang abstrak, tetapi jawaban yang memang kira-kira mudah dipahami oleh semua siswa. Lalu perlahan-lahan dibawa ke konsep yang abstrak itu. Nah, kalau misalnya dari beberapa grup itu apakah jawabannya sama semua? Tidak. Dari pengalaman kami biasanya berbeda-beda. Beda-beda karena kemampuan mereka juga beda-beda. Tetapi nanti dari situlah guru kemudian mencoba mendiskusikan mana lebih baik atau ada yang salah dan seterusnya. Lalu bagaimana guru kemudian memperbaiki. Jadi disinilah kita praktekkan pertama Tutburi Handayani. Ya, jadi guru mendopang dari belakang, bukan menarik-narik. Satu, kedua, bagaimana mempraktekkan wong ke wong, supaya siswa merasa diapresiasi, dihormati, bukan dipendeli, dimarahin dan Nah itulah, itu tidak mudah. Karena budaya kita, orang tua biasanya melihat anaknya apa dimarahi. Nah inilah salah satu tadi bagaimana pengetahuan psikologi itu dipraktekkan. Dan itu tidak mudah, dan itu kita coba lakukan di SD, bisa jalan kok. Nanti kita lanjutkan lagi, seru sekali pemirsa. Nih kita berbincang-bincang mengenai matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah berbincang-bincang dengan ini pendidikan matematika ya. Nanti kita habis ini ke matematikanya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk Anda di sesi kedua silakan Anda bisa telepon kami di 451666. Untuk Anda di luar Yogyakarta di 0274451777. Mungkin Anda tertarik dengan matematika dan Anda pengen kuliah. Nih kuliah di mana ya supaya saya bisa mempelajari matematika dan juga mungkin bisa share ke orang lain. Mungkin jadi guru, mungkin juga jadi guru matematika. Nanti silakan tanya ke kami pemirsa. Nanti akan langsung dijawab dengan narasumber kami sore hari ini. Jangan kemana-mana, Teras Jogja akan segera kembali. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Kembali lagi dalam acara Teras Jogja pemirsa, dan masih bersama saya ada teman-teman dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kita masih berbincang-bincang mengenai matematika pemirsa ya. Jadi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Masihkah matematika menjadi momok bagi sebagian orang? Kalau saya sih masih ya. Tapi untung saya sudah melewati masa itu pemirsa. Sekarang matematika saya pakai untuk ya mungkin kehidupan sehari-hari. Nah,
Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya mengenai matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda juga calon mahasiswa gitu ya, Anda tertarik dengan matematika dan Anda pengen mempelajari lebih jauh lagi mengenai matematika dan atau mungkin pendidikan matematika, pemirsa ya, mungkin Anda bisa tanya kami karena Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini ada program studi matematika dan juga program studi pendidikan matematika ya. Dan juga tadi sudah disampaikan teman-teman dari program studi pendidikan matematika ini ada yang namanya pendidikan matematika realistik Indonesia yang dikembangkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pemirsa. Dan ini saya ingin kembali ke Bapak beliau di sana. Ada dua orang, Pak Marpaung dan juga Pak Hongki, Pak. Ini sudah diterapkan di mana aja, Pak, PMR ini, Pak? Jadi kita mulai dulu dengan 4 sekolah di Yogyakarta. Baru di Jogja aja? Enggak. Okay. Jadi kemudian awalnya ya, awalnya. Lalu pelan-pelan kita merambah ke sekolah-sekolah lain di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Kemudian kita pelan-pelan juga keluar Jawa sampai ke misalkan. Jadi saya misalkan kami sudah ke Maluku, sudah ke apa. Sekarang dulu kita mulai hanya dengan 4 perguruan tinggi yang terlibat. Yaitu Sanata Dharma, UNY, Negeri Yogyakarta, UPI, dan UNESA. Ini yang mempelopori. Kemudian dengan sedikit bantuan pemerintah, kita pelan-pelan merambah dengan mengajak beberapa perguruan tinggi lain. Kemudian kita mendapat dana yang cukup besar. Nah ini soalnya pemerintah tidak mempunyai banyak dana. Lalu kami membuat proposal ke luar negeri, kami mendapat bantuan cukup besar, dan dari situ kami dapat melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru berbagai tingkat dari berbagai provinsi di Indonesia. Sekarang kurang lebih sudah ada 23 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam PMR ini. Wah, luar biasa. Semoga nanti bertambah lagi ya, Pak. Dan semua guru matematika tuh punya ini yang sama gitu ya. Tetapi perlu harus saya katakan, nah itu permasalahannya sekolah di Indonesia itu kan begitu besar. Jadi walaupun misalnya sudah ada 23 perguruan tinggi yang terlibat, tapi belum banyak menjangkau seluruh sekolah. Dan yang dijangkau pun belum tentu serius melaksanakan, ini persoalan. Oke, baiklah. Saya ingin beralih ke program studi matematika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ada Pak Hartono juga Pak Sudi, Pak. Ini kalau misalnya dibilang perhatian utama nih, apa yang jadi perhatian utama dari program studi matematika, terutama untuk mengembangkan matematika di Indonesia seperti tadi disampaikan, Pak? Ya, untuk pendidikan matematika nanti berkonsentrasi pada bagaimana mengajarkan matematika dengan menggunakan bahan-bahan dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan kami dari program studi matematika itu punya paradigma atau cara berpikir yang lanjutan dari itu. Jadi kami akan berusaha mengaplikasikan matematika itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Gitu. Mungkin bisa ditayangkan PowerPoint slide. Mungkin bisa ditayangkan. Ini tayangan. Nah, ini adalah paradigma kami dalam program studi matematika. Kami menganggap matematika itu adalah jembatan. Jadi ada yang sebelah kiri itu adalah dunia nyata, real world gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, yang di ujung jembatan sana itu adalah dunia matematika. Nah, kemudian kami mengembangkan yang namanya spesial matematika yang namanya terapan. Matematika yang betul-betul bisa diterapkan untuk menyelesaikan problem sehari-hari. Tetapi yang sering kali terjadi adalah matematika sendiri tidak cukup untuk bisa digunakan untuk menyelesaikan. Ada kemampuan yang lain yang harus kami gunakan, alat yang lain, yaitu komputasi. Jadi mahasiswa kami di program studi matematika itu juga belajar matematika sekaligus belajar programming, komputasi. Jadi masalah dari real itu kemudian di komputasi, kerjakan pakai komputer, simulasi, kemudian kita temukan jawabannya. Mungkin next, mungkin lebih jelas. Ini gambarnya, diagramnya. Ada masalah nyata di sebelah kiri. Kemudian kita buat istilahnya model matematika, sehingga dari situ orang matematika bisa menyelesaikannya karena sudah dalam bentuk persamaan gitu. Kemudian kita dapatkan hasilnya mungkin dari perhitungan, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kita menggunakan komputer, akan komputasi atau simulasi. Kemudian hasil itu masih harus dikonfirmasi lagi dengan masalah nyata itu. Jadi kita nggak bisa langsung terima hasilnya. Ketemu nih kayak gini nih, nggak bisa ya? Belum tentu, karena kita harus cek dulu apakah penyelesaian yang kami dapatkan secara matematik itu masuk akal, apakah menjawab pertanyaan yang masalah nyata itu atau tidak. Kalau seandainya belum menjawab, mungkin dalam pemodelan kami ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang harus ditambahkan. Kemudian kami tambahkan, kemudian didapatkan hasil lagi, kemudian cek lagi dengan masalah nyata, dan seterusnya.
sampai kami dapatkan hasil yang memuaskan. Oh ternyata penyelesaian dari masalah nyata itu adalah seperti ini. Oke. Itu jadi nggak asal ya kayak gitu Tidak. misalnya seperti itu ya. Jadi melalui proses terlebih proses, dahulu iya. bahkan mungkin ada modelnya ya Iya. kan. Kemudian juga kalau memang perlu diperlukan dihitung secara Iya. computerized Iya, ya mungkin seperti computerized itu gitu. dan juga simulasi dan baru ketemu hasilnya pun betul. itu belum tentu Iya. mutlak itu ya. Betul, iya. Jadi masih Setiap harus Oke. Ini contoh ya, ini contoh masalah. Mungkin saya ingin ke Pak Sudi, Pak, mungkin bisa dijelasin ini mengenai penggunaan konkret matematika terapan untuk penyelesaian masalah real sehari-hari, Pak. Ini ya mungkin ya. Iya, terima kasih Mas Agi. Oke. Ini contoh suatu masalah nyata. Ini yang sederhana kita ambil. Sebentar Pak, itu nggak sederhana Pak sebenarnya. Itu susah. Lebih sederhana daripada nanti yang satunya. Oh ini lebih sederhana ya. Oke Iya. oke. Sampai Kita ngikuti akan Pak. beri dua contoh. Ini contoh yang sederhana dulu. Misalkan kita ingin membuat simulasi aliran air di sungai katakan, Oke. atau banjir di Jakarta, atau tsunami di Aceh. Itu bisa kita simulasikan secara matematika. Jadi langkah pertama untuk membangun model matematika itu adalah kita koleksi dulu faktor-faktor yang signifikan Oke. yang mempengaruhi aliran air. Jadi faktor-faktor itu misalnya tinggi air atau kedalaman air di awal, kecepatan aliran air di sungai, kemudian bentuk dari topografi tanah di Oke. sungainya itu. Bisa juga faktor-faktor eksternal seperti angin, ada angin tidak yang mempengaruhi aliran air begitu. Oke. Jadi seperti misalnya ini kita punya contoh pada gambar, itu kita akan mensimulasikan. Jadi pada yang gambar yang atas, Oke. itu ada air yang berwarna biru itu, Iya. ada air di tampungan kotak itu. Kemudian di sebelah kanannya itu ada air yang sangat Dikit ya itu ya, sedikit ya. Dan Oke. ada juga seperti balok kayu yang seperti Oke. tugu gitu ya, di tengahnya itu. Kemudian bagaimana ketika itu tampungan air itu pecah, alirannya mau bagaimana? Oke. Lalu menghantam seolah-olah ada bangunan di tengah itu. Si balok itu ya. Iya, Oke. seberapa kuat hantaman air itu ke balok itu. Waduh. Itu bisa dimodelkan. Ini berarti kalau yang atas itu dari samping ya, kalau yang bawah ini berarti dari atas ya, mungkin dibilang seperti itu ya Pak ya? Ya, kita bisa lihat ini hasil simulasinya. Oke. Yang tadi mungkin bisa Yang tadi. berikutnya. Ya, ya Nah, ini itu. coba bisa diklik. Ya, itu alirannya ini Ya dia jalan ya. ya menghantam balok, kemudian karena di sana ada tanggul bisa balik lagi. Ini adalah simulasi menggunakan komputer. Jadi kita buat rumus matematikanya. Oke. Setelah rumus matematika itu ketemu, baru dengan rumus itu kita bisa gambar dengan komputer, dengan bantuan komputer. Oke. Tentu saja model yang kita buat ini akan memberikan efek positif karena untuk membuat simulasi itu cukup dengan model komputer, tidak perlu eksperimen di laboratorium. Oke. Kalau- Nggak secara real bikin gitu ya Pak ya, atau Bisa mungkin juga, bisa dengan juga, secara tapi real. ini untuk pakai komputer aja udah bisa Sudah menunjukkan. bisa, Oke. sudah bisa untuk menunjukkan gerakan airnya seperti apa. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Pak Artono tadi, ini harus dibandingkan. Paling tidak ada satu pembanding setelah aliran air itu didapat Oke. menggunakan komputer, lalu hasil aliran air itu dibandingkan dengan hasil di dunia nyata, misalnya di laboratorium. Paling tidak ada satu pembanding. Oke. Seperti pada gambar yang tadi, itu ada grafik. Iya, ada mungkin grafik kita ke grafik. yang sebelumnya. Nah ini Oke. ada grafik yang titik-titik-titik itu hitung hasil perhitungan dari komputer Oke. dengan model matematika. Lalu maaf, yang itu kebalik. Yang titik-titik itu hasil dari laboratorium. Oke. Lalu yang garis lurus itu hasil numeris menggunakan model matematika Model yang tadi itu. Jadi paling tidak ya sudah Mendekati. Ada error, Tapi tetap ada perbedaan. pasti ada. Oke. Karena yang kita pertimbangkan dalam model itu hanya faktor-faktor yang signifikan. Hmm. Kita tidak mungkin mempertimbangkan semua faktor. Oke. Misalnya suhu, itu juga bisa kita pertimbangkan, tapi yang kita anggap tidak signifikan kita abaikan. Karena Oke. hanya mempersulit perhitungan saja. Begitu. Itu contoh satu ya. Masih ada contoh lagi? Masih ada contoh yang lebih kompleks. Oke. Mungkin bisa ditayangkan. Nah, yang ini apa itu? Ini contoh gelombang tsunami. Tsunami. Oke. Misalnya di sana ada laut, kemudian ada daratan di situ di sisi yang bawah. Oke. Kita bisa klik itu. Oke. Mohon Kita bantuan lagi. klik. Oke. Ya, Bisa di situ diklik. ada yang bagian waktu itu, ini hitungan menit.
Oh itu tuh datang Nah, ya ini ini ya. ada gelombang Gelombangnya datang ya. tsunami datang, itu kita bisa prediksikan daerah mana yang akan tenggelam, kemudian seberapa cepat aliran tsunami itu masuk ke daratan. Ada nggak rute penyelamatan? Jangan-jangan nanti yang mau menyelamatkan ikut tewas. Gitu. Oke. Itu bisa kita perhitungkan. Itu bisa bisa dibikin model juga. Bisa. Bangunannya ada apa dan sebagainya bisa dipetakan kayak gitu ya. Bisa, bisa. Oh jadi bisa diperkirakan ketika contoh ya ini contoh tentang tsunami ya ini bisa nih aliran airnya bisa arah ke sana itu karena memang sudah diperhitungkan secara matematis Sudah seperti itu ya. Iya. Oke. Ini hitungannya gimana Pak? Jadi yang seperti saya ungkapkan tadi, pertama kali kita Saya koleksi bingung semua. nih. Oke. Kita koleksi semua faktor-faktor yang kita anggap signifikan terhadap aliran. Termasuk bangunan nih. Iya, termasuk bangunan. Oke. Karena semakin banyak bangunan ya nanti akan memperlambat aliran tentunya. Kalau nggak ada bangunan, alirannya ya langsung tanpa halangan kan. Oke. Gitu. Jadi faktor-faktornya itu meliputi kedalaman laut, Oke. kemudian kecepatan tsunami-nya ketika pas datang itu berapa, kemudian banyak tidaknya bangunan yang menghalangi aliran itu, kemudian ya, topografinya sendiri, apakah itu bergunung-gunung atau datar. Atau datar gitu ya. Itu faktor-faktor yang dominan menentukan aliran. Ini baru contoh 2 ya, padahal Ada banyak matematika sekali. di sini bisa diterapkan di apa kejadian sehari-hari ini seperti itu ya. Benar sekali. Oke. Kalau di Sanata Dharma sendiri minatnya untuk belajar ini tinggi nggak? Ya cukup lumayan gitu ya. Jadi Bingung saya sih juga. Ini baru niat ya ini. Tapi kalau mungkin saya kuliah di sana, mungkin saya belajarnya mungkin saya akan seneng gitu. Oke. Tapi kalau untuk awal-awalnya ternyata kok ini Iya. banyak juga. Ya, ini kita memilih konsentrasi matematika terapan itu punya sejarah juga gitu. Banyak dari kami ini kan belajarnya dulu matematika murni gitu ya, matematika yang ya hanya sekedar menghitung Hitung-hitungan gitu dan gitu ya. seterusnya. Kami hampir ketika S1 selesai kami hampir tidak bisa programming, nggak bisa programming sehingga agak susah ketika diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah real itu. Berapa dari kami sekolah di luar negeri, kami mendapatkan ilmu di sana apa yang berkembang, yang sudah berkembang, terusnya matematika terapan. Sehingga kami sekarang berkonsentrasi ke sana. Oke. Tentu saja tadi yang mungkin saya bisa tambahkan dengan Pak Sudi tadi adalah dalam matematika terapan itu tidak hanya matematika, kami juga harus mengenal disiplin ilmu lain. Iya. Karena Contoh ini kan dengan memang- Pak Sudi tadi, iya, kayak gini kan ini kayak Iya. fisika kan Iya. ya. Nah, jadi Ternyata- ada 2 hal, ada matematika, ada komputasi, ada juga bidang lain ya tadi fisika seperti itu. Gitu. Yang mungkin agak susah juga kalau orang dari fisika mensimulasikan karena mungkin matematika tidak tahu. Oke. Gitu ya. Jadi kami melengkapi itu semua. Ya, mengenai matematika terapan ini kenapa sih nggak begitu dulunya nggak begitu berkembang di Indonesia? Ya, kemungkinan kami memprediksi ada 2 hal yang besar. Yang pertama adalah kita terlambat. Komputer itu masuk ke Indonesia juga terlambat ya. Karena matematika terapan tidak hanya matematik tapi juga programming. Karena masalahnya terlalu kompleks dengan Pak Sudi yang tadi itu mungkin ribuan data yang perlu digunakan. Kita nggak mungkin menjumlahkan dengan ribuan Ya, data ya, dengan manual kan gitu. Jadi kita pakai komputer. Kemudian komputer itu datangnya juga terlambat dari tempat kita. Kemudian juga ketika itu internet belum begitu populer sehingga kita cepat tidak pula gitu ya. iya, kita tidak tahu di luar sana apa yang berkembang. Oke. Gitu ya. Yang kedua juga minta maaf karena di Indonesia ini research and development gitu ya. R&D-nya. R&D-nya itu kurang berkembang. Jadi kita misal bisa juga misal matematika terapan itu diterapkan misal untuk desain mobil, bagaimana aliran udara Iya, supaya mobilnya Wind tunnel gitu ya, seperti kayak- ya semacam itulah. Oke. Gitu. Itu kan seringkali mobil dan yang lain-lain itu datang dari Jepang sudah jadi. Kita tinggal rakit bentuknya seperti ini dan seterusnya. Kita tidak mendesain sendiri. Oke. Itu yang menyebabkan kelihatannya kurang berkembangnya itu. Oke. Jadi untuk program studi matematika sendiri untuk di Universitas Sanata Dharma itu selain matematika murni, Ya. juga nanti akan diajari bagaimana pemrograman komputer dan sebagainya gitu ya? Ya, jadi kami konsentrasinya matematika terapan. Ya. Di dalamnya sebagian ada matematika betul-betul teori matematika. oke, murni itu. Kemudian sebagian itu kami akan ada matematika yang biasa bisa digunakan langsung beserta komputasinya. Oke. Mereka akan belajar komputasi. Terus harapannya ketika pas sudah masuk ke program studi matematika nanti kalau keluar gimana Pak? Ya tadi mereka bisa membantu di lembaga riset atau lembaga lain. Contoh yang paling mudah tadi di tempat Pak Sudi tadi itu program itu yang Anuga tadi asuransi mungkin Pak Sudi bisa cerita. Seperti yang kita tampilkan tadi, simulasi banjir atau tsunami, itu bisa dipakai, diterapkan tentu saja untuk simulasi banjir di Jakarta yang setiap tahun kebanjiran. Itu
kita bisa simulasikan sebenarnya ada nggak solusi untuk paling tidak antisipasi banjir itu. Oke. Ya. Apakah benar itu disebabkan oleh hujan di Jakarta saja, atau Bogor saja, Atau kiriman. atau dua-duanya? Mestinya dua-duanya. Oh. Iya. Kemudian salah satu penerapan dari simulasi itu bisa dipakai untuk perhitungan polis asuransi. Karena kalau kebanjiran, saya kebanjiran, rumah saya rusak semua, saya minta ganti gitu ya, minta klaim ya. Kalau semua klaim, asuransi bisa bangkrut setiap hari klaim gitu. Oke. Ya, akhirnya ya asuransi bisa membuat simulasi lalu memperhitungkan, polis di daerah sini mestinya segini, polis di daerah misalnya Kuningan segini begitu. Jadi semakin rawan ya semakin mahal. Oke. Jadi mungkin selama ini kalau misalnya yang saya tahu teman-teman saya, kalau misalnya masuk ke program studi matematika ya, nanti pasti bakalan ketemu dengan hitung-hitungan, udah kayak gitu aja gitu kan. Orang udah nggak masuk matematika, apalagi pendidikan matematika, bakalan jadi guru nanti. Guru tuh ya bakalan kayak gitu-gitu aja gitu kan. Kalau misalnya teman-teman saya ya seperti, tapi ternyata setelah saya berbincang-bincang dengan beliau, tamu-tamu saya 4 ini, ternyata memang banyak sekali yang bisa diambil atau mungkin bisa dipelajari dari program studi matematika dan juga matematika itu sendiri ya Pak ya, karena memang ternyata dibutuhkan di dunia sekarang ini, ternyata apalagi dengan matematika terapan itu ternyata bisa lintas ini ya, bisa lintas pendidik bidang juga gitu ya, yang tadinya mungkin matematika, kemudian juga buktinya asuransi pun juga butuh itu gitu kan, karena butuh hitung-hitungan dan sebagainya, mungkin hal yang lain juga akan memerlukan matematika itu juga ya. Oke, saya semakin paham pemirsa. Nanti kita akan jeda break sejenak. Masih ada satu sesi lagi untuk Anda juga nanti bisa bergabung. Mungkin Anda masih kayak ada tembok gitu mengenai matematika itu, kayak matematika itu susah, matematika itu bakalan ya udah gitu-gitu aja. Ternyata enggak. Ini baru sedikit pemirsa. Saya nanti akan tanya mengenai dukungan pemerintah nih mengenai matematika itu sendiri, pendidikan matematika, dan juga ini mengenai matematika terapan ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Ya, sampai juga kita di sesi terakhir pemirsa Dialog Teras Jogja untuk sesi yang pertama. Ini kita masih berbincang-bincang mengenai matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan masih bersama saya ini teman-teman tamu saya luar biasa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ada dari program studi matematika dan juga ada pendidikan matematika pemirsa. Tadi sudah sempat dibahas panjang lebar mengenai matematika, apalagi pendidikan zaman sekarang masih ada ketakutan dan juga kurang percaya dirinya para murid untuk mengerjakan soal matematika. Nah, itu yang harus dihilangkan. Ya pastinya selain siswa itu sendiri juga harus dibantu bapak ibu gurunya supaya matematika tidak menjadi momok. Dan juga tadi saya juga sempat berbincang-bincang dari teman-teman pendidikan matematika, ternyata matematika tidak hanya hitung-hitungan aja pemirsa, tetapi juga sekarang ini apalagi dengan matematika terapan ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Bisa mungkin otomotif ya, seperti tadi merancang mobil pun itu juga pakai hitung-hitungan matematika ya Pak. Jadi memang kayaknya tadi juga sempat ini fisika nih. Ternyata juga ya fisika juga ada hitung-hitungan juga, matematika juga ya. Jadi memang begitu luasnya, dan di Universitas Sanata Dharma juga ada program studi matematika dan juga ada pendidikan matematika. Nah, tadi sempat saya tanyakan sebelum jeda break mengenai dukungan pemerintah Pak. Saya ingin ke yang pendidikan matematika dulu Pak, supaya ya anak didik ini supaya cinta sama matematika sih, apa sih dukungan apa sih dari pemerintah Pak yang udah ada sampai sekarang ini, atau malah belum? Monggo. Mungkin Monggo. nanti saya. Yang jelas selama 15 tahun kami berkiprah di PNRI, minimal support dana kami peroleh dari pemerintah meskipun jumlahnya tidak besar. Tetapi kadang yang menjadi kendala bagi kami adalah begini. Jadi karena ini dapat dana dari pemerintah, tentu pemerintah ingin melihat hasilnya. Oke. Tetapi hasil suatu inovasi di bidang pendidikan itu tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Iya, itu masalahnya. Nah, padahal tuntutan dari kadang pemberi dana itu adalah hasil yang bisa dilihat segera. Instan. Padahal ini adalah suatu proses yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saya berikan contoh saja, misalnya begini. Di dalam proses pembelajaran, salah satu yang memegang kunci adalah guru.
Nah, proses pembelajaran akan dipengaruhi bagaimana cara pandang guru terhadap proses pembelajaran matematika itu sendiri. Oke. Nah, untuk mengubah cara pandang guru terhadap proses pembelajaran matematika itu sendiri butuh waktu. Karena itu terkait dengan paradigma atau cara pandang hidup seseorang. Nah, kalau cara pandang guru ini belum berubah, maka proses pembelajaran itu tidak akan terjadi secara optimal. Oke. Cara pandang seperti apa yang sekarang ini banyak terjadi di Indonesia, Pak? Berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan, Oke. banyak guru matematika khususnya fokus pada bagaimana rumus itu disampaikan kepada siswa, bukan bagaimana mengkonstruksi rumus dan bagaimana rumus ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau cara pandang ini tetap tidak bisa diubah, artinya guru tetap kalau mencari misalnya luas lingkaran ini caranya, mencari luas persegi panjang begini caranya. Kalau itu yang terjadi, maka proses pendidikan matematika realistik tidak akan mungkin terjadi. Karena memang itu yang suruh ngapalin itunya, Pak. Biasanya disuruh ngapalin. Diharapkan di dalam proses pendidikan matematika ini bisa dikonstruksi, artinya pengetahuan ini bisa dikonstruksi sehingga proses penghafalan oleh siswa itu dia bukan menghafal sesuatu yang dia tidak pahami, tetapi sesuatu yang dia pahami. Karena di dalam psikologi ingatan itu akan mudah dipanggil kalau dia sangat berkesan. Misalnya saya ditanya misalnya tentang apa pendapatmu tentang Jogja. Nah, begitu dengar kata Jogja, kalau saya akan menjawab pasti apa yang paling berkesan dari Jogja. Nah, demikian juga di dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya dia tidak berkesan dengan suatu konsep, ketika itu dipanggil mungkin malah tidak akan muncul sama sekali. Nah, sehingga proses mengubah cara pandang guru ini juga membutuhkan waktu dan tidak mudah. Karena guru harus yakin bahwa pendekatan ini memang pendekatan yang sesuai dengan untuk membelajarkan matematika. Guru matematikanya seperti apa yang harus ada sekarang ini? Mungkin apakah yang, kalau saya dulu ngeliat guru matematika saya udah rasanya udah udah takut gitu, udah pokoknya itu bakalan susah ini gitu. Yang seperti apa nanti? Yang pertama bahwa dia harus memahami konten yang diajarkan. Jadi berarti pengetahuan matematika guru itu harus baik. Lalu yang kedua justru karena guru ini yang menjadi motor di dalam proses pembelajaran, maka dia sebaiknya bukan figur menciptakan figur yang ditakuti oleh siswa, tetapi justru malah dia menjadi teman pertama untuk mendiskusikan proses yang terjadi. Lalu ada proses pembimbingan ketika siswa mengalami suatu masalah, dan tentunya seperti yang dikatakan Pak Marpong tadi, guru matematika sekarang itu harus bisa ngewongke siswanya. Nah itu. Jadi malah bukan yang nggak bisa ya, yaudah les aja sana gitu. Biasanya kayak gitu sih. Seperti itu yang suruh les sendiri gitu. Jadi kalau bisa guru itu kalau misalnya kita ada masalah ya tanyanya sama guru gitu ya. Jadi, nah guru di dalam menjawab itu juga diharapkan tidak langsung memberi jawaban langsung pada poinnya. Tetapi misalnya menurut kamu gimana? Lalu dari situlah mulai diskusi. Sehingga jawaban yang dari siswa itu diperoleh dari hasil proses tanya jawab, dan itu setidaknya membuat dia lebih berkesan dibandingkan kalau saya punya pertanyaan begini, guru memberi jawaban langsung, maka itu tidak akan terlalu berkesan di dalam proses pembentukan memorinya. Nah, itu juga yang harus dipunyai guru-guru zaman sekarang ya Pak ya. Nah, itu kalau misalnya program ini PMRI-nya ini untuk dua-duanya ini, untuk murid dan juga untuk gurunya ini berapa tahun lagi Pak biasanya? Tadi kan kalau masih instan nggak mungkin, masih ada prosesnya kan kira-kira. Setidaknya dari apa yang sudah kami lakukan selama 15 tahun ini, kami sudah bisa melihat perubahan minimal dari hasil yang dicapai oleh siswa, kemudian dari proses pembelajaran yang kami amati terus-menerus,
Setidaknya berarti ini kalau akan berlanjut sampai di SMA itu butuh sekitar 6 atau 7 tahun yang akan datang. Oke. Kita tunggu ya Pak ya. Ini jadi, mengenai matematika, ada lagi boleh? Ada tadi kan bertanya mengenai peranan pemerintah. Iya. Nah, ini sangat penting. Karena saya adalah guru SD juga. Oke. Karena saya juga mengajar di SD dalam rangka PMRI. Jadi saya banyak berkomunikasi dengan guru-guru. Kalau saya tanya guru-guru misalnya tentang persepsi mereka, bagaimana mereka apakah dihargai, maka mereka merasa kurang dihargai. Oke. Yang dituntut dari mereka hanyalah misalkan contoh sekolah, kalau lulusannya 100% itu dianggap bagus. Oke. Nah, jadi sekolah yang penting berusaha membuat lulusannya lulus 100% tanpa melihat apa itu benar atau tidak. Hasilnya, ya. Satu. Dan kedua, yang dituntut dalam ujian bukan proses, tapi hanya hasil. Pilih A, B, C. Tidak ditanya bagaimana alasannya. Nah, jadi bukan banyaknya soal pertanyaan yang dijawab dengan hasil, tapi sebenarnya nalarnya itu bagaimana. Nah, disitulah satu, pertama supaya bentuk ujian itu diubah dengan menuntut nalar, bukan hanya hasil. Kedua, supaya guru merasa diwongke, dihargai. Karena kalau tidak, itu mereka selalu diunek-unek ke istilahnya oleh ya toh, diunek-unek ke apa ini tidak baik, begitu. Nah, ini tidak baik. Bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita mengerti kesulitan mereka, bagaimana kalau perlu meningkatkan kesejahteraan mereka, itu salah satu yang penting juga. Oke, baiklah. Dari Pak Hartono dan juga Pak Sudi, Pak, ini apa yang dilakukan supaya matematika terapan ini jadi populer, makin populer nih, biar orang-orang juga pada tahu nih kalau ternyata ini bisa diselesaikan dengan matematika terapan. Ya, yang pertama mungkin ya seperti tadi saya katakan, mungkin pemerintah melalui kebijakannya harus mendorong industri atau ya membuat research and development mungkin dengan pengurangan pajak dan seterusnya, sehingga lahan-lahan pekerjaan bagi riset itu lebih terbuka gitu. Yang kedua mungkin juga dengan memperbanyak seminar, sharing, workshop, dan mungkin Pak Sudi punya informasi gitu. Ya, terima kasih Pak Hartono. Begini Mas Sagi, untuk mempopulerkan matematika tentunya perlu dikampanyekan matematika ini, tentang bagaimana matematika bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Universitas Nata Dharma juga turut aktif untuk mempopulerkan matematika, misalnya dengan cara mengadakan seminar, baik tingkat nasional. Tahun lalu kita mengadakan seminar nasional matematika dan pendidikan matematika. Tahun ini, bulan September, kita akan mengadakan International Conference on Mathematics, its Applications, and Mathematics Education. Itu 2 hari International Conference, tanggal 14-15 September, ICMAME Conference. Itu kita akan mendatangkan tamu, speaker dari Jerman, dari Australia, dan juga dari dalam negeri juga. Selain itu juga perlu diadakan pelatihan-pelatihan, workshop misalnya yang terkait dengan matematika. Kita juga akan mengadakan SIM School, Southeast Asian Mathematical Society School. Itu workshop, formatnya itu 7 hari kerja. Itu akan kita selenggarakan tanggal 7 sampai tanggal 15 September 2015. Jadi dengan temanya Modeling and Simulation for the Environmental Phenomena. Jadi pemodelan dan simulasi untuk gejala-gejala alam, untuk menyelesaikan misalnya seperti banjir, tsunami, kemudian ini berarti Pak, waktu dekat ini ada dua acara besar ya? Ada dua. Itu untuk tingkat internasional. Untuk tingkat nasional kita juga mengirimkan lomba cerdas cermat matematika tingkat SMA. Jadi yang kita garap tidak hanya tingkat universitas, tapi juga berlaku untuk tingkat-tingkat sekolah menengah begitu. Dan di cerdas cermat itu biasanya ada kuliah umum, supaya kuliah umum itu misalnya kita datangkan ya ahli matematika gitu yang mengaplikasikan matematika untuk menyelesaikan problemnya, sehingga persepsi anak-anak itu menjadi ternyata matematika bisa digunakan untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan itu dan seterusnya gitu. Itu. Baiklah. Jadi tanggal 7 September besok akan ada workshop ASEAN tadi apa? Southeast Asia, Asia Tenggara. Tingkat Asia Tenggara, dan juga nanti di tanggal 14-15 International Conference matematika.
Oke, baiklah. Untuk Anda pemirsa yang suka banget dengan matematika, boleh ya kalau misalnya mau ikut Boleh itu ikut, boleh ya. boleh ikut. Boleh ya supaya lebih terbuka lagi mengenai matematika seperti apa dan juga penerapannya di segala bidang dan juga supaya Anda juga tambah ilmu pemirsa ya. Boleh nanti bisa langsung ke Universitas Sanata Dharma ya. Dicatat pokoknya tanggal 7 dan juga tanggal 14 ya. Itu akan ada acara besar hajatan mengenai matematika. Baiklah, terima kasih teman-teman saya luar biasa sekali dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan sore hari ini menambah wawasan Anda mengenai matematika. Yang tadi saya sempat simpulkan adalah matematika it's gonna be fun. Itu akan menyenangkan sekali jika memang diajarkan dan juga kita juga bisa memahami matematika secara apa ya, menyenangkan ya mungkin ya, tanpa beban dan sebagainya, karena memang tadi seperti disampaikan juga kita tuh kurang percaya diri dalam mengerjakan matematika, makanya akhirnya jadi kayak momok, jadi kayak menakutkan. Nah, semoga dengan perbincangan kita tadi semakin banyak yang cinta matematika dan juga semoga nanti matematika juga bisa masuk ke berbagai bidang ya Pak ya. Jadi tidak hanya memang matematika saja. Jadi tidak ada kata takut buat Anda yang mau kuliah di jurusan matematika pemirsa. Baiklah, terima kasih. Dan pemirsa, itu dia tadi dialog Teras Jogja untuk sesi yang pertama. Masih ada sesi yang kedua. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Teras Jogja, semangat bersama